Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam Pak Adi. Halo Pak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih nih Pak Romi sudah meluangkan waktu sore ini. Kita akan coaching sebentar Pak Romi, kira-kira mungkin sekitaran 10 atau 15 menit saja sih. Kira-kira kita mau bahas tentang masalah apa nih di sore ini yang Bapak alami? Kayaknya Pak Adi, saya mau cerita itu tentang saya selalu keteteran sih, manajemen waktu saya kurang baik akhir-akhir ini. Oh begitu ya, berarti Bapak persoalan manajemen waktu sih saja. Berarti kita fokusnya di persoalan manajemen waktu ya, masalah pribadi untuk manajemen waktu. Iya, siap Pak Adi. Yuk kita mulai. Mari kita coba lebih dalam bagaimana sehari-harinya Pak Romi sebagai guru terlihat. Apakah ada saja tugas-tugas yang Bapak hadapi sehingga kira-kira manajemen waktunya Bapak itu bisa bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi kurangnya manajemen waktunya Bapak sehingga aktivitasnya Bapak mungkin banyak sekali mungkin. Iya, jadi saya itu Pak Adi orang yang tidak fokus ketika dua pekerjaan. Maksudnya ada pekerjaan yang sementara saya lakukan, kemudian tiba-tiba muncul pekerjaan baru begitu Pak Adi. Oh begitu ya, hanya karena Iya, sebenarnya hanya karena persoalan pekerjaan numpuk sih, mungkin iya, Bapak tidak fokus ya. iya, iya. Kira-kira dari coaching kita hari ini apa ini kira-kira yang Bapak ingin dapat Pak Romi? Eh, Kalau yang saya harapkan atau yang ingin saya dapatkan itu nanti setelah coaching ini bagaimana saya bisa lah menata pekerjaan saya tidak keteteran lagi begitu Pak. Oh, begitu. Apakah ada perbaikan waktu, misalkan dia berdampak dari karena persoalan manajemen waktu, apakah ini manajemen waktu ini dia berdampak pada pekerjaannya Bapak secara keseluruhan? Iya, iya, Oh gitu ya. iya berdampak. Kalau kalau misalkan kita kasih interval, kira-kira dari interval misalkan nilainya 1 sampai dengan 10, kira-kira sekarang sih Bapak berada di nilai di angka berapa? 5 atau 6 lah. Nah, kayaknya Begitu masih ya, di di situ. angka Iya, masih masih angka angka di 5 dan bawah. 6. Iya. Begitu ya. Dari perspektif Anda, apa saja sih tantangan utama dalam mengelola waktu Anda sehingga sebagai guru sehingga manajemen waktu Anda ini bisa Bapak keteteran itu ya? Dari saya mungkin ya, apa terlalu menganggap gampang pekerjaan begitu. Tiba masa tiba akal kayaknya ya. Iya, seperti itu. Berarti hanya karena persoalan apa ya, sebenarnya hanya persoalan menganggap gampang saja pekerjaan ya. Kira-kira Iya, ada menunda-nunda lebih tepat Pak. begitu ya. Kira-kira ada enggak faktor yang menghambat manajemen waktu dari pekerjaan Bapak ini sehingga sampai dengan misalkan menunda-nunda pekerjaan itu? Kayaknya dari internal saja sih, maksudnya yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin gara-gara kebiasaan mungkin begitu. Kebiasaan menunda Begitu. pekerjaan. Iya. Begitu ya. Kalau dalam daftar tugas kesehariannya Pak Romi, apakah ada tugas-tugas yang dianggap lebih penting daripada yang lain misalkan sehingga misalkan ada pekerjaannya Bapak A dengan B sehingga muncul B ditunda atau misalkan ada enggak tugas yang lain yang lebih penting sehingga pekerjaan bisa terabaikan sih? Yang anu saja Pak, apa muncul mendadak, maksudnya yang tidak teragendakan begitu. Katakanlah saya lagi kerja sesuatu, tiba-tiba ada kegiatan, ada tugas lagi atau kegiatan lagi yang harus saya selesaikan tiba-tiba, yang muncul tiba-tiba, saya begitu tidak teragendakan.
Begitu. Bisakah kira-kira Pak Romi merinci contoh situasi di mana Bapak Romi ini merasa waktunya terbuang sia-sia sehingga mengalami kesulitan dalam mengatur waktu secara efisien, gitu? Maksudnya tadi Pak? Kira-kira misalkan Bapak bisa ada merinci, bisa menyampaikan tak, misalkan kira-kira sampai dengan waktunya Pak Romi ini sia-sia saja, sehingga kira-kira ada ndak yang pekerjaan sehingga situasi yang merasa Bapak waktunya itu terbuang sia-sia karena persoalan manajemen waktu. Ada ndak situasinya? Apa ya? Kayaknya udah biar anu saja sih. Maksudnya tugas yang seperti saya bilang di awal tadi. Tugas, katakan sekarang ini kan kita lagi diklat ini. Kemudian dihadapkan juga dengan saya ditunjuk sebagai operator dapodik sama wali kelas. Jadi itu apa ya? Yang membuat harus fokus lebih lah. Sementara saya orangnya tidak bisa fokus ke dua hal di waktu yang bersamaan. Oh begitu. Berarti hanya saja persoalan menumpuknya pekerjaan saja sih sebenarnya, Di. Iya. Apakah ini manajemen waktunya ini Bapak terjadi hanya di hari-hari tertentu ataukah pada apa ya? Pada hari-hari tertentu saja, atau dia ini persoalan manajemen waktunya Bapak ini terjadinya fluktuatif setiap hari atau hanya pada saat kapan-kapan saja? Biasanya kapan tidak menentu begitu Pak. Oh begitu ya? Iya, kalau ada kegiatan gitu. Oh iya. Berarti kan dia tidak menentu ya, tidak menentu iya. karena apa ya? Karena banyaknya pekerjaan kadang-kadang sehingga Bapak memanage waktunya apa ya? Mana yang mau didahulukan dan mana yang mau ditinggalkan, hanya begitu mungkin Pak. Iya. Kira-kira Pak Romi melihat dalam perbaikan manajemen waktu, apakah berdampak pada pekerjaannya Pak Romi dalam kehidupan sehari-hari atau secara keseluruhan? Sepertinya kalau manajemen waktu ini sangat penting dan saya kira mungkin akan berdampak ya, karena terus terang kalau misalnya bisa katakanlah saya manage baik-baik, tidak akan ada pekerjaan yang terbengkalai. Maksudnya ada yang dianaktrikan begitu. Jadi kalau misalnya saya bisa manage baik. Iya. Oke, berarti hanya persoalan manajemen waktu saja sih sebenarnya yang kurang baik. Dengan mempertimbangkan tantangan yang Bapak hadapi, kira-kira apakah ada langkah konkret sehingga Bapak bisa fokus sehingga manajemen waktunya Bapak bisa teratasi? Kayaknya yang ada di pikiran saya itu pembuatan time schedule kegiatan. Saya hari ini atau jam segini sampai segini itu kegiatan A yang harus saya selesaikan. Dengan melihat jadwal kan. Oh begitu ya. Berarti dia langkah-langkahnya membuat time schedule ya. Apakah itu Pak Romi time schedule-nya itu dipublikasi ke guru-guru yang lain atau hanya milik pribadinya Pak Romi saja? Sepertinya saya harus butuhkan orang atau rekan sejawat yang bisa mengingatkan saya kan jadwal yang telah saya buat. Gitu ya. Oh berarti dia membutuhkan rekan sejawat ya. Jadi Pak Romi sudah dapat solusinya. Kira-kira Bapak menuliskan semacam time schedule. Kalau misalkan kira-kira kalau kita beri nilai dari angka 1 sampai dengan angka 10, target Bapak untuk menyelesaikan manajemen waktu di angka berapa nih? 8 lah.
89. Oh, di angka 89 ya. Iya. Kira-kira Pak Romi, kalau misalkan sampai di angka 8 atau 9 itu, ada enggak untuk merencanakan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menyebabkan pemborosan waktu sehingga ada pekerjaan A terabaikan, pekerjaan B terlaksana sehingga semua pekerjaan itu bisa terlaksana semua. Saya kira harus, Pak. Harus, mudah-mudahan saya bisa selesaikan dengan, kalau misalnya dari hal-hal kecil dulu kan, pembiasaan dengan membuat time schedule tadi, nanti insya Allah mungkin semoga jadi kebiasaan baik lah. Oh iya iya, berarti hanya kan sebenarnya ini berarti kita sudah dapat poinnya ya di time schedule. Kira-kira Pak Romi, apakah ada rencana untuk mengidentifikasi dan menetapkan prioritas dalam pekerjaan Bapak sebagai guru misalkan atau pekerjaan kesehariannya Bapak? Iya, nanti akan saya petakan mana yang maksudnya yang deadline-nya lebih dekat dari hari ini atau ya. Oh begitu ya. Berarti langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah manajemen waktu, apakah Anda berencana melakukannya? Iya, iya. Oke. Kemudian, apakah Pak Romi ini membutuhkan sumber daya tambahan untuk menjalankan rencana perubahan Pak Bapak? Sumber daya tambahannya paling cuma bantuan tadi tuh, yang bantuan dari teman. Oh iya iya iya. Oke, berarti solusinya dua, Bapak sudah dapat satunya time schedule, kemudian ada bantuan dari rekan teman, kira-kira ada yang bisa mengingatkan. Tidak masalah Pak Romi, jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Apa yang Pak Romi pikirkan tentang sesi coaching ini? Apakah ada pemahaman baru dan wawasan yang Pak Romi peroleh? Ya, lebih mungkin lebih penekanan tentang bagaimana memanage waktu, kemudian melibatkan teman untuk mengingatkan apa yang telah diagendakan begitu, jangan sampai molor lagi. Oke, siap. Apakah ada rencana Pak Romi untuk melanjutkan perubahan dalam manajemen waktu sehingga setelah sesi coaching ini, kira-kira kapan kita bertemu lagi untuk mendiskusikan permasalahannya Pak Romi ini, sehingga minimal kita bisa melihat seberapa besar perkembangannya Bapak? Nanti setelah saya petakan mana yang deadline-nya cepat, mungkin nanti saya mohon izin untuk hubungi Pak Adi ya. Oke, siap Pak Romi. Kapan-kapan saja kalau ada masalah, ada yang mau diskusikan, saya siap diskusikan. Demikian Pak Romi, coaching kita Siap. kalau dari saya karena solusinya kita sudah dapat. Sampai jumpa lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas coachingnya. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Romi. Selamat sore, bagaimana kabar ini? Iya, selamat sore. Alhamdulillah. Seperti yang Bapak lihat, sehat sih. Sehat ya. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi sudah mau meluangkan waktu di sore ini untuk bertatap maya dengan saya. Gimana kegiatannya di sekolah tadi Pak Adi? Alhamdulillah berjalan lancar. Saya punya kegiatan tadi saya ngajar 3 kelas. Padat ya? Ya padat sih, hanya istirahatnya di hari Jumat. Oh siap. Jadi kita mau coaching nih Pak Adi. Kira-kira Pak Adi mau bahas apa sore ini? Ini nih, saya punya permasalahan nih Pak Romi. Permasalahannya
setiap jenjang kelas saya selalu mendapatkan ada siswa yang tidak menghafal kali-kali, yang tidak mahir menghafal kali-kali, kemudian ada yang matematika dasarnya sih sebenarnya, seperti misalkan pecahan, kemudian plus minus, sementara di pelajaran fisika butuh itu. Jadi Pak Adi masih menemukan ada siswa di beberapa jenjang kelas itu yang matematika dasarnya masih minim ya? Iya, malah yang parah saya dapatnya di kelas 12 saya dapat. Masih ada. Gitu ya. Jadi ini Pak Adi kan ini percakapan singkat. Kira-kira yang Pak Adi harapkan nanti setelah kita bercakap-cakap ini atau bercerita ini, kira-kira harapannya Pak Adi apa yang akan kita dapat nanti? Harapan saya sih setelah coaching ini, kira-kira saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, sehingga minimal pembelajaran yang saya bawakan itu bisa bermakna bagi anak-anak dan tidak ada kendala sama sekali. Jadi Pak Adi, indikatornya nanti itu Pak Adi mungkin ya siswanya bisa Pak Adi menemukan solusi atas permasalahan siswa tadi ya, yang pemahaman matematika dasarnya masih minim ya. Iya. Ya. Kira-kira kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 posisi siswanya Pak Adi itu di posisi yang mana Pak? Posisi saya punya siswa itu di angka 5 ya. Karena kalau kita mau bilang angka 2 mungkin kecuali level SD. Karena 5 itu tinggal SMA tinggal kita poles sedikit saja. Insya Allah. Posisi 5 ya. Berarti masih masih apa yang dibilangkan Pak Adi tadi, masih sangat membutuhkan pembelajaran untuk itu ya. Iya, kita harus maksimalkan kembali minimal pusat perhatian itu kita pusatkan kembali ke siswa yang matematika dasarnya ini kurang. Gitu. Kira-kira Pak Adi, nanti ini kan berpengaruh seperti apa yang Pak Adi bilang tadi, berpengaruh dengan nanti proses belajar fisikanya. Kalau misalnya matematika dasarnya masih rendah, berarti mungkin akan mengalami sedikit kendala ya. Iya. Mungkin ada enggak indikator yang dari Pak Adi atau ciri yang bisa mengindikasikan siswanya Pak Adi itu bisa untuk lanjut ke materi tentang fisika tadi? Ada ciri-ciri misalkan minimal tidak materi dasar matematikanya itu sudah baik sehingga tidak terkendala dalam melanjutkan materi. Seperti kemarin saya dapat saya mengajar rangkaian seri paralel, kan dia butuh matematika dasar. Jadi saya harus ajar matematika dasar dulu. Itu kan mungkin sebagai prasyarat ya untuk belajar fisika. Iya. Jika idealnya seperti itu Pak Adi, siswanya harus paham matematika dasar, kira-kira yang menyebabkan siswa mengalami permasalahan atau kendala tersebut, kira-kira ini analisisnya Pak Adi, kira-kira apa? Cara belajar anak saja sih, dia cara belajar matematikanya saya lihat dia pakai sistem sistem menghafal, bukan sistem memahami. Karena kalau sistem menghafal itu kan dia berarti dia bertahannya di kepala itu atau di pikiran itu kayaknya tidak berlangsung lama. Kalau memahami kan beda, kira-kira begitu. Apa kondisi di luar itu ada yang pengaruh lagi, katakanlah kondisi keluarga atau kondisi alam lah yang di sekitarannya Pak Adi? Ya, kondisi alam di Siompu ini Pak Romi berbeda-beda karena kita di sini ada 10 desa, kemudian kondisi geografis, kemudian masyarakat
ekonominya ada ekonomi lemah, sedang, di bawah rata-rata, sehingga mungkin kebutuhan dasarnya juga mereka berbeda-beda. Itu satu. Kedua, mungkin sekarang cara belajar anak-anak ya dipengaruhi oleh faktor pemanfaatan teknologi, jadi mereka tidak cerdas dalam menggunakan teknologi. Jadi ada itu tadi ya, cara belajarnya siswa yang konsepnya hari ini mereka kembangkan itu cara belajar menghafal ya, Pak Dia tadi begitu ya. Iya, iya, iya. Kemudian alam juga mungkin ya yang Pak Adi bilang tadi bahwa jauh, kemudian yang 10 desa tadi ya. 10 desa. Itu kan salah satu tantangannya itu yang Pak Adi sebutkan. Iya, iya. Kira-kira langkah konkretnya Pak Adi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut kira-kira apa itu Pak Adi? Langkah yang saya pikirkan sih Pak Romi ini satu, kemarin saya sudah sampaikan di anak-anak untuk sementara dalam misalkan jam fisika itu dia 70 menit misalkan. Nah, maka 35 menitnya kita harus belajar matematika dasar dulu. Kemudian setelah itu 35 menitnya kita belajar fisika. Kemudian kedua, yang saya pikirkan, saya diskusi dengan rekan sejawat, minimal guru matematika, sehingga bagaimana caranya bisa mengantisipasi persoalan ini. Gitu ya. Jadi Pak Adi tadi membagi jam apelnya pertama itu di 30 menit pertama Pak Adi Ya, belajar tentang matematika ya, konsep ya, ya, matematika dasar ya. ya, matematika dasar dulu. Kemudian apakah ini sudah pernah diceritakan sama teman-teman atau atasan Pak? Kalau di teman-teman sih alhamdulillah saya sudah cerita. Kemarin tadi juga saya sempat duduk-duduk dengan guru matematika. Ternyata permasalahan ini dialami juga teman-teman guru matematika, hanya karena nanti terungkap di saya, sehingga kita sama-sama sepakat kita mengatasi masalah ini. Kira-kira siapa yang Pak Adi kan ini sudah membuat terobosan dengan membagi waktu belajar tadi. Kira-kira di luar itu kira-kira ada enggak yang bisa bantu Pak Adi untuk mengatasi permasalahan siswa ini? Ya, yang saya pikirkan sih mungkin selain teman-teman guru matematika, mungkin ada rekan-rekan sejawat komunitas belajar, kemudian kepala sekolah, kemudian kerjasama dari teman-teman, kerjasama dari orang tua siswa. Jadi Pak Adi tadi apa yang selain guru matematika, rekan guru lain juga ya Pak diharapkan itu ya? Iya, iya, siap. Terus juga kontrol orang tua tadi Pak Dia. Kalau misalnya kita kasih dalam skala, kira-kira Pak Adi target untuk perbaikannya itu nanti setelah Pak Adi terapkan yang pembagian alokasi waktu tadi, kira-kira targetnya Pak Adi itu siswanya sampai di skala keberapa? Saya targetnya di angka 8 atau 9 ya, tidak muluk-muluk insya Allah mungkin, karena hanya tinggal persoalan matematika dasar saja sih, tinggal 8, 9. Apa ada target waktunya kira-kira dalam kurun waktu berapa lama program itu bisa dievaluasi begitu tadi? Karena tinggal di Poles saja, mungkin target saya bisa 1 atau 2 minggu lah, insya Allah bisa. 1 atau 2 minggu. Iya. Jadi mungkin nanti Pak Adi kalau misalnya Pak Adi punya kendala atau punya perkembangan, saya
sangat tertarik mau mendengarkan cerita lanjutnya Pak Adi setelah Pak Adi buat gebrakan tadi. Oke, siap. Insya Allah nanti saya hubungi kapan-kapan lah untuk saya ceritakan perkembangan permasalahan ini. Oke, sayang sekali waktunya kita Pak Adi sudah habis. Ini Ya, sangat Sarah. terbatas. Di titik ini kira-kira ya Pak Adi dapat dari percakapan kita ini apa itu kira-kira? Alhamdulillah pemikiran saya bisa terbuka, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, kemudian saya bisa mendapatkan titik-titik fokus saya untuk bisa mengobati permasalahan ini. Oke, baik Pak Adi. Terima kasih ceritanya. Jangan lupa ceritanya di cerita perkembangan siswanya ditunggu. Sampai jumpa Pak Adi. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Pak Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.